Proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK telah dinyatakan rampung oleh Komisi 3 DPR. Kini DPR masih akan melakukan rapat pleno dan pemilihan terhadap para calon pimpinan yang dinyatakan lolos proses uji kelayakan dan kepatutan. Rencananya, rapat pemilihan pimpinan KPK ini akan dilakukan secara terbuka. Bahkan kemungkinan pemilihan pimpinan KPK Jilid 4 ini akan dilakukan dengan sistem voting jika kata mufakat gagal diraih. Publik tentu berharap hanya orang-orang terbaik dengan integritas tinggilah yang menjadi pilihan DPR. Perhatian publik akan masalah ini sesungguhnya cukup besar. Bahkan publik sebelumnya sempat menaruh kecurigaan terhadap DPR. Pasalnya, DPR seolah-olah tengah menyandera para calon pimpinan KPK tersebut agar seluruh proses seleksi menjadi gagal, yang mengakibatkan KPK tidak memiliki pemimpin yang definitif. Alasan yang sempat terlontar, DPR tidak menyukai 10 calon pimpinan yang diusulkan oleh tim seleksi lantaran tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh DPR. Isu penyandaran ini bahkan semakin menguat dengan bertele-telenya DPR dalam melakukan proses fit and proper test antara mau dan tak mau entah kenapa. Bahkan hingga berakhirnya masa tugas para pemimpin KPK yang kini menjabat pada 16 Desember kemarin pun, DPR masih belum tuntas menjalankan tugas dan fungsinya. Lagi-lagi, kini KPK dilemahkan karena faktanya saat ini KPK tidak lagi memiliki pemimpin yang definitif. Entahlah sampai kapan DPR akan terus bermanuver soal masalah ini. Yang pasti, publik tengah menginginkan agar korupsi di negeri ini secepatnya diberantas. Kasus-kasus korupsi besar yang tengah mangkrak segera dituntaskan dan para koruptornya segera diadili. Dan untuk semua itu, kini kita mengharapkan adanya peran anak-anak bangsa yang berintegritas, bernurani, dan hanya berpihak bagi kepentingan negeri. Tentu yang dipilih melalui proses pemilihan yang jujur dan tanpa kepentingan politik sesaat. Pemirsa, DPR saat ini disinyalir tengah menyandra KPK dengan tidak sesegera mungkin memilih calon pimpinan lembaga anti korupsi itu. Padahal para pemimpin KPK yang saat ini menjabat telah mengakhiri masa baktinya pada 16 Desember kemarin. Dan lembaga anti korupsi ini pun kini tak lagi memiliki pemimpin yang definitif. Namun benarkah DPR kini tengah menyandra KPK atau dugaan ini sebenarnya hanya isu yang tidak berdasar? Dan pemirsa, untuk membahas masalah ini telah hadir di studio aktivis penggiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch ICW, Mbak Lola Esther. Terima kasih Mbak Lola sudah hadir bersama kami. Kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS di 0811 833 551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Dan langsung saja kita mulai perbincangan kita pagi ini. Mbak Lola, kita mau tahu dulu nih sejauh ini bagaimana pemantauan ICW sendiri mulai dari proses pemilihan pimpinan KPK ini melalui fit and proper test dan rencananya katanya akan diplenokan hari ini oleh DPR. Iya, sebetulnya kalau dari hasil pemantauan yang ICW lakukan selama 3 hari kemarin, kami menemukan bahwa pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan DPR itu tidak terlalu eksploratif gitu ya. Jadi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kami tendensius untuk mendukung agendanya DPR. Gitu. Artinya seperti contoh pertanyaan soal revisi Undang-Undang KPK. Lalu soal substansi revisi Undang-Undang KPK yang secara spesifik ditanyakan kepada para calon. Gitu. Kalau dalam konteks itu, rasanya kami menganggap apa yang DPR lakukan itu bukan mengeksplorasi kemampuan calon, tapi lebih kepada melakukan framing bagaimana kemudian para calon ini bisa mendukung atau tidak mendukung agenda yang dimiliki oleh DPR. Baik. Nah, kalau kita kembali ke proses pemilihan pimpinan
pimpinan KPK ini. Banyak pihak kemudian mengatakan ini kesannya sudah terlambat ya, karena kalaupun misalnya hari ini diplenokan butuh waktu kurang lebih sebulan untuk menetapkan pimpinan baru atau diputuskan oleh Presiden. Sementara kita tahu saat ini kursi pimpinan definitif sendiri sudah kosong, yang ada hanya PLT itu sendiri. Nah, dengan yang dilakukan DPR hingga saat ini, Anda sendiri melihat apakah memang ini ada upaya dari DPR untuk menyandra atau mengulur waktu terkait pemilihan pimpinan KPK ini, ataukah memang sama sekali sebenarnya tidak ingin melantik pimpinan KPK atau memilih pimpinan KPK yang saat ini? Iya, sebetulnya dua kemungkinan itu mungkin saja terjadi gitu ya. Kalau kami melihat kalau dari rangkaian yang panjang ini ada kemungkinan memang DPR bermaksud salah satunya untuk menyandera KPK gitu. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga ingat bahwa revisi Undang-Undang KPK berkali-kali diulang untuk dibahas di DPR gitu ya. Dan baru beberapa hari lalu DPR melakukan pleno juga gitu untuk memasukkan revisi Undang-Undang KPK ke dalam Prolegnas 2015 gitu ya. Jadi kalau kami melihat dari rangkaian ini sebetulnya ada kemungkinan salah satu cara untuk menyandera waktu itu adalah dengan mengulur waktu untuk melakukan fit and proper test bagi calon pimpinan. Gitu. Jadi ini menurut saya ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi memang ada kemungkinan untuk membuat KPK agak stuck, kalau bisa dibilang seperti itu ya. Itu adalah salah satunya dengan mengulur waktu melakukan pemilihan calon pimpinan. Tapi kan kalau kita lihat mengulur waktunya pun juga tidak signifikan, atau ini karena adanya desakan publik dan juga pemerintah sehingga mau tidak mau DPR harus memilih. Karena kita tahu DPR sebelumnya kan Komisi 3 maksud saya ini beralasan bahwa pimpinan KPK atau 10 nama yang diberikan itu tidak sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada begitu. Ya, bisa jadi seperti itu karena kan memang publik juga mendesak sangat kuat rasanya ketika itu agar DPR segera memilih para pimpinan KPK gitu. Karena memang meskipun ada PLT 3 orang paling tidak yang mana bisa tanda kutip membantu kerja KPK karena masih ada pimpinan yang akan menjalankan fungsinya, tapi perlu ada tetap 5 orang pimpinan sesuai dengan proses seleksi yang sudah dilakukan yang perlu dipilih oleh DPR gitu. Jadi dalam konteks itu rasanya dukungan publik atau desakan publik untuk DPR segera memilih itu cukup berpengaruh sehingga akhirnya DPR mau tidak mau melakukan seleksi atau melakukan fit and proper test. Oke, Anda mengatakan bahwa sejauh ini pemantauan ICW sendiri melihat khususnya dalam proses fit and proper test adalah DPR tidak terlalu eksploratif dalam memberikan pertanyaan kepada calon pimpinan KPK yang mana itu adalah bagian dari fit and proper test. Nah, sesignifikan apa artinya tidak eksploratif DPR kemudian mengajukan atau menjalankan fit and proper test ini kepada 10 calon pimpinan KPK itu, dan bagaimana sendiri dari respon dari pimpinan KPK ini, calon-calon pimpinan KPK ini? Iya, sebetulnya kembali lagi rasanya kemarin DPR hanya kalau mau digunakan kata ini adalah sifatnya hanya memenuhi kebutuhan gitu ya, memenuhi perintah undang-undang saja, tapi tidak diseriusi begitu. Jadi kalau misalnya DPR kemarin betul-betul serius mengeksplorasi para calon, itu pertanyaan-pertanyaannya tidak akan hanya berujung pada revisi Undang-Undang KPK, kemudian soal bagaimana kerjasama antara Polri dengan Kejaksaan, lalu bagaimana kemudian ketika KPK apakah perlu melimpahkan perkara ke depan-kedepannya, itu kan sebetulnya substansi-substansi yang sebetulnya ingin dibahas dalam revisi Undang-Undang KPK. Ketika KPK hanya punya kewenangan penyelidikan dan penyidikan, ketika KPK tidak bisa mengangkat penyidiknya secara mandiri misalnya, sebetulnya hanya berorientasi atau berkutat pada isu-isu yang itu-itu saja gitu. Padahal kita juga butuh tahu lebih jauh terutama soal integritas calon misalnya. Itu pun meskipun ditanyakan tapi tidak terlalu eksploratif gitu. Jadi sifatnya hanya ya pemenuhan kebutuhan saja gitu. Jadi tidak ada terlalu fokus di formalitas seperti itu. Oke, baik. Mbak Lola, kita juga sudah tersambung dengan Pak Masinton Pasaribu dari Komisi 3 DPR. Selamat pagi Pak Masinton. Ya, pagi Bu. Iya, bersama saya Veronica di sini. Pak Masinton, kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.